Akan bergabung bersama rekan saya, ada Trifty yang saat ini berada di relokasi korban banjir di Bengawan Solo. Silakan Trifty. Ya, Prabu dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Nipitan di Kota Solo. Kawasan ini merupakan relokasi korban banjir luapan Bengawan Solo yang terjadi beberapa tahun silam. Dan memang kawasan ini merupakan program dari Jokowi sebagai wali Kota Solo. Untuk mengetahui apa dan bagaimana relokasi dan tanggapan warga di sini tentang Pilkada DKI, untuk itu kita akan langsung tanyakan kepada warga yang ada di sini. Ya, selamat pagi Mas, namanya siapa? Iya, sama Bapak Tugiran. Oh ya, Pak Tugiran ini bisa ceritakan bagaimana awalnya bisa relokasi ke sini? Sekitar tahun 2007 itu ya Mbak ya. Itu kan terjadi banjir Bengawan Solo, yang mana semua rumah di sini itu tenggelam. Jadi yang kelihatan cuma gentingnya aja. Itu terus sama Bapak Wali Kota ada program relokasi ini, terus terrealisasi sekitar tahun 2008 sampai sekarang ini. Lalu setelah relokasi, apa perasaannya di sini dan fasilitas apa lagi yang didapatkan, bantuan apa? Yang selama ini saya rasakan banyak sekali manfaatnya di sini. Yang pertama itu tidak khawatir terjadi banjir lagi. Terus yang kedua kita dapat fasilitas yaitu bantuan pemasangan listrik sama air dari PDAM itu, sama sanitasi itu sapi tank itu dari pemerintah juga. Dan itu kita merasa di sini udah aman ya dari banjir, tidak khawatir lagi itu. Berapa rumah Pak yang di sini dan apa Bapak mendukung Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta? Yang sini sekitar 81 rumah. Kita sebagai warga Solo ya harus mendukung Mbak. Ya kita ikut bangga kalau misalnya nanti Pak Jokowi jadi gubernur, yang mana itu putra daerah bisa memimpin DKI itu. Kenapa mendukung Jokowi menjadi gubernur? Saya rasa mudah-mudahan Jakarta seperti pinggir-pinggir kali yang pernah saya lihat di TV-TV itu bisa seperti kami-kami ini, ya bisa diangkat dari pinggir bibir sungai untuk tempatnya yang lebih baik seperti kita-kita juga. Ya, terakhir perolehan suara sementara berdasarkan hasil quick count ya Pak, itu Jokowi mendapat perolehan yang dominan saat ini dan tanggapannya gimana? Saya rasa sebagai warga Solo amat terkejut ya Mbak. Saya tidak ngira itu Pak Jokowi bisa mendapatkan suara yang begitu signifikan. Jadi kita juga merasa ikut senang ya Bapak nanti pilih jadi gubernur. Terus Pak, kenapa Jokowi cocok jadi gubernur menurut Bapak? Dia itu seorang pemimpin yang saya kira bisa mengayomi semuanya, tapi juga ada mungkin kelemahan-kelemahan, tapi ya bisa ditutup untuk itu semuanya bisa bekerja seperti dia lagi bekerja Pak Jokowi. Oke, terima kasih Pak. Dan pemirsa, itulah salah satu tanggapan dari warga yang ada di tempat relokasi ini. Kita akan bertanya kepada warga yang lainnya. Di sini ada, selamat pagi Pak, Bapak namanya siapa? Margio. Pak Margio, ini apa Bapak mendukung Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta? Sangat mendukung karena dengan program-program Pak Jokowi sudah terbukti di Solo terutama sudah istilahnya untuk pengentasan warga-warga yang kemiskinan juga sudah seterusnya sudah bisa mentas dari kemiskinan itu. Bentuk dukungannya itu seperti apa Pak? Terutama kalau dari kami, dari saya sendiri hanya doa. Makanya terus terang saya tidak punya hak untuk mencoblos di Jakarta itu. Jika Jokowi terpilih nantinya dan akan ke Jakarta, apa merasa kehilangan? Kalau merasa kehilangan itu tentu masalahnya Pak Jokowi sudah merupakan figur pimpinan yang hebat gitu lah. Tetapi itu mungkin nanti bisa mengatasi untuk masalah Jakarta juga seperti mengatasi masalah di Solo. Seandainya nanti Jokowi akan di Jakarta, apa ada kekhawatiran tidak akan terperhatikan lagi warga di sini? Masalah khawatir itu saya kira enggak Pak. Masalahnya untuk kader-kader atau pimpinan-pimpinan yang lain, dari Pak Rudi sendiri, dari wakilnya, itu pasti juga sudah melakukan apa yang sudah dilakukan, yang diprogramkan oleh Pak Jokowi itu sendiri. Memang kalau selama ini sebagai wali kota, Jokowi di mata Bapak sebagai warga kota Solo bagaimana? Di mata saya, di mata warga Solo terutama, saya kira
Bapak Jokowi pimpinan yang berhasil. Terutama untuk pengentasan warga-warga di bantaran seperti saya sendiri. Dulu setiap tahun itu paling enggak 5 kali, 6 kali kebanjiran. Mungkin pimpinan-pimpinan yang dulu belum memikirkan setelah dipimpin oleh Pak Jokowi, itu sudah memikirkan warga-warga yang setiap tahun kebanjiran 5 kali sampai 6 kali, akhirnya direlokasi. Jakarta juga sebagai ibu kota banjirnya juga lebih banyak ya Pak dibanding Solo. Nah menurut Bapak sendiri nantinya bagaimana, apakah warga di DKI Jakarta akan mendapatkan hal seperti ini? Saya kira untuk Pak Jokowi sudah memikirkan seperti itu. Untuk bisa maju ke Jakarta, saya kira sudah memikirkan masalah-masalah yang ada di Jakarta. Masalah di Jakarta saya lihat dari TV, terutama saya bisanya melihat dari TV itu masalahnya lebih rumit. Untuk itu mungkin ini merupakan tantangan dari Pak Jokowi. Dia berani maju ke Jakarta, berarti dia sudah istilahnya sudah punya program-program untuk mengentaskan Jakarta dari kesemrawutan, dari kebanjiran, dan dari masalah-masalah lain. Ya, Jakarta dengan kompleksitas permasalahan yang ada Pak, menurut Bapak persiapan apa yang seharusnya Jokowi siapkan lebih banyak untuk menyelesaikan permasalahan di Jakarta? Saya kira yang dipersiapkan oleh Pak Jokowi terutama untuk seperti yang terjadi di Solo, yaitu untuk warga-warga yang kebanjiran, itu saya kira untuk bisa menanggulangi masalah banjir. Terima kasih Bapak. Ya itulah Prabu tanggapan dari warga di Solo tentang Pilkada DKI Jakarta. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Trifty.